Orang yang peduli kepada saudaranya yang terkena musibah, dia memberikan makanan, dia memberikan minuman, dia memberikan bantuan, maka kata Nabi, Allah akan jauhkan orang itu dari neraka sejauh 7 parit, sejauh 7 khandak. Bagaimana jaraknya? Sejauh apakah jarak tersebut? Kata Nabi, ma baina kulli khandaqaini masiratu khamsati am. Dari satu khandak ke khandak yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan membaca 3 hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib pada bab yang menjelaskan tentang keutamaan berbagi makanan dan minuman. Bagaimana hadisnya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan At-Targhib fi it'amit ta'am wa saqyil ma. Motivasi untuk berbagi makanan dan minuman. Wat tarhibu min man'ihi, dan ultimatum bagi orang yang tidak mau melakukan itu. Artinya dia punya kelebihan makanan tapi tidak mau berbagi makanan. Dia punya kelebihan minuman, tidak mau berbagi minuman. Dia punya kelebihan rezeki tapi tidak mau berbagi rezeki. Padahal saudara-saudara kita yang di Sumatera sedang membutuhkan. Di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, begitu pula di Aceh. Saudara-saudara kita di sana sedang tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Orang yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berbagi dengan saudara-saudara yang terkena musibah, maka ada hukuman atau ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keutamaan berbagi dan apa ancaman bagi orang yang tidak mau berbagi? Maka kita baca hadisnya. Hadis yang pertama, An Abdillah ibni Amrin. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Ia bercerita, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul islami khairun. Wahai Rasul, Islam yang seperti apa yang paling baik, yang paling afdol, yang paling sempurna? Maka Nabi mengatakan, qala tut'imut ta'am. Islam yang terbaik, yang paling sempurna adalah engkau mau berbagi makanan. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mau memberi salam baik kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis pertama yang akan kita jelaskan.
Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana menjadi orang Islam yang sempurna, orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika seseorang bertanya pada Nabi, ayyul islami khairun, wahai Nabi, Islam yang seperti apa yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, Islam yang paling baik adalah Islam yang bukan sekedar Islam ritual, tapi juga Islam sosial. Kira-kira Islam ritual itu apa, Pak? Ya cuman sekedar ibadah, zikir, cuman sekedar maulid, sekedar Isra Mi'raj, sekedar ritual saja. Ya, memang bagus dan wajib orang Islam itu memiliki ibadah ritual, tapi ada yang lebih penting, ada penyempurna. Selain ibadah ritual, sesungguhnya umat Islam harus bisa melakukan ibadah sosial. Jadi bukan cuma soleh secara spiritual, tapi juga soleh secara sosial. Mau berbagi, peduli kepada sesama, peduli kepada saudara-saudara lainnya sesama muslim yang sedang tertimpa musibah. Seperti yang tadi disebutkan, sekarang saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara sedang tertimpa musibah. Maka sikap terbaik bagi kita yang masih Allah berikan rezeki yang berlebihan, tempat yang aman, dijauhkan daripada bencana dan musibah, maka sikap terbaik bagi kita adalah berbagi rezeki. Mumpung sekarang hari Jumat, Bapak Ibu, maka ayo sama-sama kita berbagi rezeki, berdonasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera. Ya, caranya bagaimana? Gampang, tinggal buka di internet. Banyak lembaga-lembaga sosial yang membuka donasi. Caranya tinggal klik, nanti ada tuntunannya, ya, bisa transfer kemana dan lain sebagainya. Ada dari Basnas juga open donasi, dari banyaklah ya lembaga-lembaga sosial yang membuka donasi. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita, maka di hari Jumat ini alangkah baiknya kita gunakan sebagai momentum untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara berdonasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, ya. Juga kita niatkan untuk menjalankan hadis ini. Karena kata Nabi, Islam yang sempurna, Islam terbaik adalah bukan sekedar Islam yang melakukan ibadah ritual, tapi juga melakukan ibadah sosial, memiliki kepedulian yang tinggi kepada saudara-saudaranya, ya. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi Bapak atau kita semua jika ingin menyempurnakan keislaman kita, maka sekaranglah waktunya, yaitu dengan cara berbagi rezeki, memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Hadis yang kedua, wa an Abdillah ibni Amrin. Hadis ini masih diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man at'ama akhahu, barang siapa yang berbagi makanan dengan saudaranya,
hatta yushbi'ahu, sehingga saudaranya itu kenyang dari makanan yang dia berikan. Wasaqahu minal ma, dan juga berbagi air minum. Namanya orang lagi kena bencana banjir, tentu air yang ada di sana itu air yang tidak sehat, tidak layak untuk minum. Maka kita berbagi air minum dengan mereka, hatta yurwiyahu, sehingga hilanglah dahaga dari tenggorokan mereka. Apa balasannya? Tentu apa yang dilakukan, memberi makan dan memberi minum, itu ada balasannya dari Allah. Kata Nabi, ba'adahullahu minan nar sab'a khanadik. Orang yang melakukan itu akan Allah jauhkan dari api neraka sejauh 7 khondak. Khondak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Parit. Jadi dulu di Madinah ada perang Khondak, perang parit. Di sekitar Madinah digali parit yang cukup dalam, Pak. Parit panjang dan dalam. Setelah jadi, maka parit itu dihalangi oleh pelepah korma dan ditaburkan debu agar orang-orang kafir yang akan menyerang Madinah mengira itu tanah, padahal itu lubang yang sangat besar. Sehingga ketika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin di Madinah, mereka terperosok jatuh ke dalam lubang parit. Akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh orang Islam. Itu sedikit gambaran tentang parit, Pak. Nah, orang yang peduli kepada saudaranya yang terkena musibah, dia memberikan makanan, dia memberikan minuman, dia memberikan bantuan, maka kata Nabi, Allah akan jauhkan orang itu dari neraka sejauh 7 parit, sejauh 7 khondak. Bagaimana jaraknya? Sejauh apakah jarak tersebut? Kata Nabi, ma baina kulli khondaqaini masiratu khamsati am. Dari satu khondak ke khondak yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Ini kira-kira kalau kita melakukan 500 tahun perjalanan sampai mana, Pak? Ini jauhnya luar biasa, Pak ya. Itu dari satu khondak ke khondak yang lainnya 500 tahun perjalanan. Dari khondak kedua ke khondak yang ketiga 500 tahun. Dari khondak ketiga ke yang keempat 500 tahun. Berarti dari khondak pertama sampai khondak ketujuh berapa ratus tahun? 3.500 tahun perjalanan. Nah, itulah balasan bagi orang yang memiliki kepedulian sosial. Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 3.500 tahun perjalanan. Ini kan satu pahala yang sangat luar biasa, Pak ya. Maka yuk kita gunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi Bapak diniatkan saja ya, donasi atas nama saya dan keluarga saya. Berarti kan pahalanya dan keutamaannya juga nanti untuk Bapak dan keluarga. Makanya sekarang bagi kita yang pengen beli HP baru, tahan dulu. Tahan dulu. Kita donasikan, kita alihkan, kita salurkan kelebihan rezeki kita untuk saudara-saudara kita di sana. Bagi yang punya rencana jalan-jalan, ditunda dulu deh. Lebih baik rezekinya kita salurkan kepada saudara-saudara kita di sana. Karena saudara-saudara kita di sana, Pak, harapannya sekarang itu bukan tentang beli HP baru, bukan tentang beli baju baru, bukan tentang beli pakaian baru, enggak. Harapan mereka cuma satu, ada orang-orang yang mau peduli kepada mereka.
mengirimkan makanan, kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya. Harapan mereka itu cuman sekarang itu cuman bagaimana caranya bisa makan, caranya bisa tidur tenang, caranya punya pakaian yang layak, ya. Maka sekarang kita yang punya kelebihan harta, mungkin pengen beli HP baru, pakaian baru, jalan-jalan, tahan dulu, ya. Jangan kayak Bupati Konoha tuh, lagi kena bencana dia umroh. Ya, artinya tahan dulu ya, ntar umrohnya. Sekarang ada yang lebih penting, apa? Menyempurnakan keislaman kita dengan cara peduli kepada saudara-saudara kita, ya. Kita bangkitkan jiwa sosial kita. Nah, orang yang punya jiwa sosial tinggi, kata Allah, kata Nabi, mau berbagi makanan, minuman, rezeki, Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 3.500 perjalanan. Ini luar biasa. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yang terakhir. Ini enggak kalah luar biasanya, Pak. Ini pahalanya enggak kalah besarnya dengan hadis yang kedua. Bagaimana bunyi hadisnya? Wa ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra ma kanu qad. Di akhirat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berbusana sedikit pun, tidak sehelai pun memakai baju, tidak sehelai pun memakai celana, apalagi pakai sepatu baru, nggak ada. Manusia di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana, telanjang. Wa ajwa'a ma kanu qad, bukan cuman telanjang, tapi dibangkitkan dalam keadaan lapar luar biasa. Wa azma'a ma kanu qad, haus luar biasa. Wa ansoba ma kanu qad, lelah, letih luar biasa. Faman kasa lillahi azza wajal kasahullah. Akan tetapi khusus bagi orang-orang yang ketika di dunia mau memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, maka di akhirat nanti Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan berpakaian. Wa man at'ama lillahi azza wajal at'amahullah. Dan khusus bagi orang yang ketika di dunia mau berbagi makanan dengan orang yang membutuhkan makanan, maka di akhirat nanti Allah bangkitkan dia dalam keadaan kenyang. Wa man saqa lillahi azza wajal saqahullah. Dan khusus bagi orang yang ketika di dunia mau berbagi air minum yang layak untuk dikonsumsi, maka di akhirat nanti Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan tidak merasakan haus sedikit pun. Waman amala lillah. Jadi di saat orang lain dibangkitkan dalam keadaan lapar, telanjang, haus, maka orang-orang seperti ini yang berjiwa sosial, soleh sosialnya, Allah bangkitkan dalam keadaan khusus, berpakaian, kenyang, tidak merasakan sedikit pun haus. Allah jadikan mereka golongan VIP, golongan khusus yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika di dunia dia memuliakan hamba-hamba Allah. Wa man amila lillahi azza wajal agnahullah wa man afa lillahi a'fahullah. Rawahu Ibnu Abid Dunya mauqufan. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya secara mauquf. Artinya sumber hadis ini adalah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tapi karena esensi hadisnya berkaitan dengan ahwalul akhirah, keadaan-keadaan yang ada di akhirat, maka hukum hadis marfu ini, hukum hadis mauquf ini naik derajatnya jadi marfu. Warawa marfu'an bihadzal lafzi aidon. Selain meriwayatkan hadis secara mauquf, ternyata beliau pun meriwayatkan hadis secara marfu. Titik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 3 hadis yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang intinya adalah bahwa Islam itu bukan cuman ritual. Islam itu bukan cuman ada di masjid, bukan cuman ada di majlis, tapi Islam itu ada di setiap tempat. Artinya apa? Kita bawa keislaman kita itu bukan cuman di masjid, tapi kita bawa ke jalan, kita bawa ke tempat dagang, kita bawa ke pasar. Islam itu harus dipraktekkan menjadi gaya hidup, menjadi prinsip dan pola hidup, Pak. Islam itu bukan cuma ritual, bukan di masjid majlis, bukan. Tapi kita jadikan ajaran-ajaran Islam sebagai prinsip hidup kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita gunakan akhlak-akhlak Islam. Untuk apa? Untuk menyempurnakan keislaman kita. Kita gunakan ketika kita bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Kita gunakan Islam kita ketika kita bersosialisasi dengan hewan-hewan. Jangan perlakukan hewan dengan sembarangan, Pak. Ada akhlaknya. Akhlak memperlakukan hewan sebagaimana kita akhlak memperlakukan manusia. Juga dengan lingkungan. Ada akhlaknya. Bukan cuma akhlak dengan manusia, akhlak dengan hewan, tapi ada akhlak dengan lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan. Itu akhlak kita terhadap lingkungan yang Allah ciptakan untuk kita. Akhlak terhadap hutan. Sekarang kan yang terjadi di Sumatera itu karena akibat orang-orang yang nggak punya akhlak sama hutan. Orang tidak punya akhlak sama hutan, akhirnya apa? Hutannya ditebang, deforestasi, diganti dengan kebun sawit, diganti dengan hutan tanaman industri, HTI, bukan Hizbut Tahrir Indonesia, bukan. Hutan tanaman industri, atau dibabat dijadikan tambang. Ini kan nggak punya akhlak, Pak. Jadi permasalahan umat ini sebetulnya bukan ilmu mah banyak, tapi permasalahan umat ini adalah akhlak. Pejabatnya nggak berakhlak, pengusahanya nggak berakhlak, akhirnya apa? Merugikan makhluk hidup yang lainnya. Yang dirugikan bukan cuma saudara-saudara kita manusia, tapi bagaimana lihat ya, cagar alam dirusak. Kita lihat di berita gajah tidak punya tempat lagi, macan, hewan semuanya akhirnya mati. Ini kan karena nggak punya akhlak, karena tidak menjadikan Islam sebagai prinsip hidup, pola hidup, ya. Makanya kita selaku rakyat biasa yang bukan pejabat harus punya akhlak terhadap lingkungan. Bagaimana cara kita berakhlak kepada lingkungan? Minimal jangan buang sampah sembarangan. Ini mah pakai sarung, peci, koko, tapi buang sampah sembarangan. Islamnya cuma di peci, Islamnya cuma di koko, Islamnya cuma di sarung. Islamnya belum jadi akhlak, Islamnya belum jadi gaya prinsip hidup, Pak. Ya, minimal kita yang bukan pejabat dimulai dari dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini orang yang sering buang sampah sembarangan, kalau jadi pejabat, Pak, bisa buang limbah sembarangan ini. Bisa cukur cepak hutan, Pak. Ya,
habis hutan kita. Maka dimulai dari yang hal-hal kecil dulu ya. Jadi kita tampakkan keislaman kita bukan cuma di peci, di koko, tapi di perbuatan, akhlak dan sosial kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang intinya adalah yuk kita sempurnakan keislaman kita, keislaman yang bukan sekedar ritual tapi juga keislaman secara sosial. Wallahu a'lam bissawab.